Salam, selamat pagi dan selamat hari Sabat, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Pada Sabat ini sekali lagi kami membawa Anda di dalam perbincangan 10 Sabat melalui channel media Pemasi Gereja Puhus. Dan puji Tuhan, kita sudah masuk dalam pelajaran ke-11 yang bertajuk Merindukan untuk yang lebih baik. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang di sorga, pagi ini kami mempelajari firman Tuhan melalui sekolah Sabat. Berikan kami kemampuan untuk memahami melalui pimpinan Roh Al-Kudus-Mu, agar apa yang kami pelajari memberikan kami kekuatan iman kami, dan juga berikan pimpinan semua hamba Tuhan dimanapun mereka berada, yang turut bersama-sama dalam perbincangan sekolah Sabat melalui maya ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada pelajaran kita pada pagi ini, ayat hafalan kita terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 6 yang berbunyi demikian. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka berbuat. Saudara dan saudari, pada pagi ini ada 3 orang yang sudah bersedia untuk bersama-sama dengan saya untuk memberikan ringkasan pelajaran sekolah Sabat, yaitu pertama ahli panel kita yaitu saudara Jodin, dan panel yang kedua saudara Robinson, dan juga panel yang ketiga Elder Jupilin. Terima kasih karena kita sudi bersama-sama dalam memberikan ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita pada pagi ini. Ya. Baik, untuk pelajaran Ahad kita pergi kepada saudara Jodin untuk memberikan ringkasan di dalam tajuk kecilnya dibaptiskan ke dalam Musa, dan juga seterusnya dalam pelajaran Isnin, yaitu ritual dan persembahan korban. Persilakan saudara Jodin. Salam selamat hari Sabat kepada kita semua. Terima kasih kepada Elder Kuta yang sudah membawakan kepada kita mukadimah sekolah Sabat kita pada Sabat ini dalam pelajaran tentang Sabat. Dalam pelajaran bahagian Ahad ini ada 2 perkara yang akan kita ketahui. Pertama, Paulus memberitahu pembacanya di Korintus dan juga kita pada masa ini bahwa pelayanan para imam di Kemah Suci dalam kitab Perjanjian Lama adalah contoh atau gambaran dan bayangan dari apa yang imam surgawi lakukan di Bait Suci, yang mana imam surgawi itu adalah Yesus sendiri. Bukan saja pelayanan imam, tetapi reka bentuk Kemah Suci adalah bayangan sebenar tentang kemah atau Bait Suci di sorga, termasuklah segala ritual dan prosedur dalam upacara korban penghapus dosa. Semuanya adalah bayangan atau model atau simbol dari apa yang sedang terjadi di surga. Yesus adalah imam besar yang sebenarnya yang melayani Bait Suci di surga. Perkara kedua yang kita boleh lihat dalam pelajaran ini adalah Paulus memberitahu kita di dalam tulisannya yang meninjau beberapa pengalaman penting umat Tuhan di padang gurun dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Umat Israel ketika meninggalkan Mesir berada di bawah naungan awan menyeberang
lautan, dan demikian semuanya dibaptiskan dalam kehidupan baru yang bebas dari perhambaan. Paulus menganggap bahwa stesen-stesen penting dalam perjalanan di padang gurun sebagai satu contoh pembaptisan individu. Oleh itu kita dapati bahwa Paulus menggunakan sejarah perjanjian lama sebagai contoh untuk mengungkapkan kebenaran rohani yang boleh diterapkan pada setiap umat Kristen dewasa ini. Demikianlah ulasan Sekolah Sabat kita dalam bagian Ahad. Kita ke tajuk seterusnya dalam bagian Isnin, yaitu ritual dan persembahan korban. Pertama sekali kita akan memahami apa itu ritual dalam konteks Alkitabiah. Dalam Sekolah Sabat kita dinyatakan bahwa ritual merupakan penghubung yang sangat baik kepada nilai dan maklumat yang sangat penting dan perlu dipahami dalam konteksnya. Antara intipati yang diperlukan dalam ritual adalah waktu, lokasi, dan urutan tindakan yang telah dirancang terlebih dahulu seperti yang telah difirmankan oleh Allah sendiri, dan kita boleh membaca dalam buku Imamat untuk mengetahui secara detail berkaitan ritual tersebut. Perkara kedua yang akan kita ketahui di sini adalah darah yang berkait rapat dengan upacara korban penghapus dosa. Darah adalah kunci kepada seluruh proses penebusan. Darah memainkan peranan yang paling utama dalam maksud keseluruhan ritual korban penghapus dosa. Sebagaimana darah domba yang tidak bercela tertumpah dalam upacara korban penghapus dosa pada zaman Israel, semua itu adalah melambangkan tertumpahnya darah Yesus di kayu salib demi menebus atau menghapus dosa manusia. Sebagaimana imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya sehingga dia menerima pengampunan, merupakan sebuah model tentang kematian dan pelayanan Kristus bagi pihak kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Kristus, betapa dahsyatnya dosa itu karena memerlukan pengorbanan daripada salah satu anggota ketuhanan, yaitu Yesus Kristus, untuk menebusnya. Kita bergantung sepenuhnya pada rahmat Tuhan dan bukan usaha kita untuk menebus dosa dan mendapatkan keselamatan. Demikian saja ulasan Sekolah Sabat dari saya. Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Jodin, ringkasan yang telah diberikan, di mana baptisan individu sangat penting. Demikian ritual itu pula dipahami konteksnya. Karena itu satu cara menghubung manusia dengan pencipta. Dan seterusnya saya pergi kepada Saudara Robinson untuk memberikan ringkasan pelajaran Selasa, yaitu contoh istirahat, dan juga Rabu, janganlah keraskan hatimu. Persilakan Saudara Robinson. Selamat hari Sabat, salam damai dalam yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran kita hari Selasa, istirahat. Dalam konteks istirahat ini kita boleh kategorikan berehat, bekerja, ataupun dalam sekolah ada masa rehat. Tapi dalam istilah di sini kita boleh rujuk dalam Ibrani 4 ayat 1 hingga 11. Saya akan baca untuk saudara-saudara. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita beriman akan masuk ke dalam perhentian, seperti yang dikatakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke dalam tempat perhentianku. Begitulah ayat-ayat dalam Ibrani 4
ayat 1 hingga 3. Dalam ayat-ayat ini mengingatkan pembaca ini memandang serius pengajaran-pengajaran dipelajari daripada pimpinan Tuhan di masa yang lalu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Dalam Ibrani 4 ayat 11, perhatikan, ini merupakan satu peluang Israel benar-benar telah mendengar Injil itu. Ayat ini meneruskan, tetapi firman itu tidak bermanfaat bagi mereka, sebaliknya memperkuatkan iman mereka dengan percaya penurutan. Mereka memilih pemberontakan. Kita boleh lihat dalam Ibrani 3 ayat 7 hingga 15. Dan dengan demikian mereka tidak pernah mengalami istirahat yang Tuhan kehendaki untuk mereka. Ini menunjukkan hubungan erat antara iman dan istirahat. Kita boleh masuk ke tempat perhentiannya hanya apabila kita beriman dan mempercayai Dia yang telah menjanjikan istirahat dan yang boleh menunaikan janji itu. Itulah ide saja, dan Dia adalah Yesus Kristus. Persoalannya dalam hal ini, apakah masalah utama dengan orang-orang yang dinyatakan? Apakah pengajaran yang dipenuhi daripada peristiwa ini untuk diri kita sendiri? Kita yang memiliki kesabaran, kesukaan diberitakan juga sama seperti kepada mereka dalam Ibrani 4 ayat 2. Jadi dalam hal ini mengingatkan kita community Kristen agak menerima wahyu Tuhan yang terdahulu, apa yang kita sebut perjanjian lama, bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Tuhan, korban sembelihan untuk dosa-dosa mereka. Oleh karena iman dalam persembahan korban, mereka dapat mengalami keselamatan dalam Yesus dan istirahat yang diberikan kepada kita. Inilah makna dalam pelajaran kita pada hari ini, ya, makna istirahat. Seterusnya pelajaran kita pada hari Rabu yang bertajuk janganlah keraskan hatimu. Dalam hal ini boleh digambarkan mendengar tetapi dalam iman tiada ketaatan ataupun tidak mematuhi, tidak patuh. Dalam pelajaran ini kita merujuk dalam ayat Ibrani 4 ayat 4 hingga 7. Saya akan baca untuk saudara-saudara. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam satu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu Dia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini, ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Dan dalam Mazmur 95 ayat 11 juga membicarakan tentang ketidaktaatan bangsa Israel. Oleh itu menyebabkan mereka gagal masuk ke tempat perhentian yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Sehingga bangsa Israel pada masa itu di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan dalam Ibrani 4 ayat 6 ini menunjukkan bahwa mereka telah mendengar janji akan perhentian sejati itu, tetapi tidak dapat memasukinya oleh karena ketidaktaatan oleh bangsa-bangsa Yahudi pada masa itu, sehingga tidak dapat memasuki dalam perhentian Tuhan. Hari ini mengekspresikan keadaan yang mendesak. Hari ini bermaksud dalam konteks ini tidak lagi waktu untuk bermain-main,
itulah hari ini memerlukan respon dan keputusan kita sekarang. Ini benar-benar menekan betapa pentingnya dalam konteks istirahat kepada semua kita untuk peringatan dan rayuan bagi umat Tuhan supaya tidak mengulangi kesalahan nenek moyang mereka yang masuk ke dalam perhentian atau istirahat sejati untuk mendapatkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mendengar dan menetaati untuk memasuki dalam kerajaan surga. Sekian dan terima kasih. Ini saja ulasan kita pada hari pelajaran kita pada hari Rabu. Terima kasih Saudara Robinson yang telah memberikan ringkasan pelajaran sebentar tadi. Dimana hari ini mengekspresikan keadaan yang mendesak. Hari ini bermaksud tidak ada lagi waktu untuk menunda, dan hari ini memerlukan respon keputusan dengan segera. Dan seterusnya saya beralih kepada Elder Jupilin untuk memberikan ringkasan di dalam pelajaran Kamis menawan kota surgawi, dan seterusnya memberikan kesimpulan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita kali ini. Persilakan Elder Jupilin. Selamat pagi, selamat hari Sabat, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Puji Tuhan, pada Sabat ini kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam perbincangan sekolah sahabat kita. Dan terima kasih karena menjemput sekali lagi untuk bersama-sama dalam perbincangan ini. Tajuk pada Sabat ke-11 ini, merindukan lebih banyak lagi, ataupun dalam kata yang lain, menginginkan lebih banyak lagi. Jadi untuk tajuk hari Kamis, menawan kota surgawi. Jadi inilah perjuangan kita, yaitu untuk kita menakluki kota surgawi ini, untuk kita akhirnya memasuki kota surgawi yang Tuhan sudah sediakan ini. Ya, walaupun kota ini, tempat ini sudah disediakan, tetapi kita masih punya bahagian, kita masih punya usaha untuk kita sampai ke kota ini. Sesuai dengan Alkitab Ibrani pasal 4 ayat 11 yang mengatakan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Jadi berusaha, maksudnya walaupun tempat ini sudah disediakan, tetapi kita punya bahagian untuk berusaha supaya kita boleh memasuki kota surgawi ini, kota yang sebenarnya, kota yang sejati, tempat istirahat, tempat perhentian yang sesungguhnya. Jadi dalam sekolah sahabat kita pada hari ini mengatakan bahwa semua yang ada di dunia ini, semua kejadian yang ada di dunia ini, dalam sekolah sahabat kita mengatakan hanyalah satu salinan, hanyalah sebagai satu model, mewakili sesuatu yang lebih besar, lebih dalam. Ini yang ada di dunia ini. Jadi apa yang sahabat kita jelaskan, semua yang telah berlaku, terutama sekali pengalaman bangsa Israel terdahulu, pembaptisan, penebusan, adalah merupakan perlambangan ya kepada apa yang mereka telah lalui, seperti yang kita sudah bincangkan tadi ataupun sudah kita dengar daripada para panel tadi. Jadi tujuan kita yang sejati adalah di surga. Dalam sekolah sahabat kita menjelaskan dengan lebih lanjut, saya ingin baca di sini. Perjanjian lama dipenuhi dengan jenis, bayangan dan ritual
ya yang seringkali diabaikan oleh umat Kristen pada abad ke-21 ini sebenarnya mempunyai makna rohani yang sangat mendalam. Pelajaran yang diajarkan dalam jenis ini kaya dengan makna sebenarnya. Jika dipahami dengan sebetulnya, dengan sebenarnya akan membantu meningkatkan kerohanian kita. Nah, ini adalah statement dalam surah Sabat kita berhubung dengan activity ataupun berhubung dengan apa saja pengalaman ya yang dialami oleh bangsa Israel terdahulu. Di sini selanjutnya mengatakan keseluruhan sejarah Israel adalah contoh perjalanan Kristen ya kita sendiri bersama Tuhan. Contohnya ketika Israel secara mukjizat dibebaskan dari perbudakan Mesir, menyeberangi Laut Merah, makan mana di gurun, dan minum dari batu dalam perjalanan mereka. Itu adalah lambang kepada perjalanan rohani kita kepada ketika ini, dan sebagai bayangan ataupun lambang kepada pekerjaan Kristus untuk membawa kita ke tempat istirahat yang sejati, yaitu kota surgawi. Jadi kembali kepada tajuk besar kita pada Sabat ini, merindukan untuk lebih banyak lagi. Sebagai kesimpulannya bahwa kita menanamkan satu keinginan, kita tanamkan satu kerinduan untuk hal yang lebih besar, yang lebih realistik ataupun yang lebih real, yang lebih sejati. Kita tidak puas hati dengan sekadar apa yang kita nikmati di dunia ini, apalagi dalam keadaan sekarang di mana dunia kita sudah sangat berubah daripada apa yang kita alami sebelum ini. Kehidupan yang nampaknya tidak lagi seperti dahulu, tidak lagi asimbayan, salam dalam bahasa dusun seperti sebelumnya. Jadi kita tanamkan satu kerinduan, kita bangunkan satu kerinduan untuk tempat yang lebih baik, lebih sejati, tidak lain tidak bukan yaitu surga itu sendiri. Demikian yang saya boleh kongsikan dalam pelajaran Sabat ini, khususnya tentang tajuk yang terdapat dalam hari Kamis ini, menawan kota surgawi. Terima kasih, kembali kepada moderator. Terima kasih Elder Jupilin yang telah memberikan ringkasan pelajaran Kamis menawan kota surgawi, dan juga telah memberikan kesimpulan pelajaran sekolah Sabat kita pada pagi ini. Dan terima kasih kepada tiga panel kita yang turut bersama untuk memberikan ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita. Dan untuk menutup perbincangan sekolah Sabat kita ini, saya bawa kita semua tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih karena kami telah diberikan kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Dan kiranya apa yang sudah kami pelajari dan apa yang kami sudah pahami itu Tuhan menjadi satu berkat di dalam kehidupan kami, memberikan kami kekuatan, keimanan kami, sehingga kami dapat menunggu sehingga kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga kami berada di sorga yang nyata nanti. Seperti mana yang kami nanti-nantikan akan menjadi satu penantian yang indah apabila Yesus akan datang untuk menjemput di surga yang bakah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berserta dengan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera.